Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita Awalia SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Majalengka sebagai guru bahasa Sunda. Untuk pemecahan masalah bulan ini yaitu pemecahan masalah tentang pembelajaran menulis laporan kegiatan dalam bahasa Sunda. Check this out. Nah, untuk deskripsi masalahnya dalam menulis laporan kegiatan dalam bahasa Sunda, yakni sebagian siswa di SMK Negeri 1 Majalengka ternyata belum bisa menulis laporan kegiatan secara formal, baik dalam penulisan sistematikanya, dalam penulisan laporan kegiatan, ataupun dalam penulisan kegiatan-kegiatan lainnya dalam laporan kegiatan. Nah, untuk akar permasalahannya apa nih? Ternyata ada dua akar permasalahannya. Pertama, siswa masih asing dengan menulis laporan kegiatan dikarenakan waktu SMP-nya siswa tersebut tidak masuk organisasi ataupun tidak masuk OSIS di sekolah sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, siswa belum terbiasa menulis laporan kegiatan. Jadi masih asing gitu kalau menulis laporan kegiatan dalam laporan kegiatan. Nah, untuk alternatif solusinya apa nih? Alternatif solusinya yaitu ada dua. Pertama, siswa diajarkan cara atau bagaimana cara menulis laporan kegiatan dalam bahasa Sunda dengan baik dan benar. Contoh, menulis pembukaan dalam laporan kegiatan, menulis isi dalam laporan kegiatan, dan menulis penutup dalam laporan kegiatan. Dan untuk yang kedua, yakni siswa diajarkan menulis sistematika laporan kegiatan dengan benar. Misalkan dalam sistematika laporan kegiatan itu ada strukturnya, yakni ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, dalam pembuka itu ada apa aja? Misalkan dalam pembuka itu ada pendahuluan, ada latar belakang masalah, terus ada tempat dan waktu kegiatan, terus tujuan kegiatannya apa. Nah, itu dalam pembukaan atau pembuka. Untuk dalam isi atau isi itu jenis kegiatannya apa, terus menulis hasil kegiatannya apa. Misalkan hasil kegiatan tercapai itu kan ada lomba-lomba tuh. Nah, di dalam lomba-lomba itu siapa yang mendapatkan juaranya, itu dalam isi kegiatan. Nah, untuk penutup atau panutup, yakni isinya dalam sistematika itu yakni ada kritik dan saran dan kesimpulan. Pertama kesimpulan dulu. Kesimpulan itu kesimpulannya apa nih dalam kegiatan tersebut, terus ada kritik sama sarannya apa nih untuk kegiatan tahun depan. Itu mungkin yang diajarkan gimana sistematika laporan kegiatan atau struktur laporan kegiatan kepada siswa dengan baik dan benar. Nah, sekarang hasil pemecahan masalahnya apa? Ternyata setelah siswa diajarkan dan dilatih menulis laporan kegiatan dalam bahasa Sunda dengan sistematika dan struktur yang baik dan benar, maka siswa bisa terlihat hasilnya dalam kegiatan apa misalkan. Jadi siswa bisa menulis laporan kegiatan secara formal dan kegiatan apa atau kegiatan lainnya dengan baik dan benar, misalkan dalam menuliskan sistematika dalam pembukaan, dalam isi maupun dalam penutup. Mungkin itu hasil pemecahan masalah. Jadi siswa bisa menulis laporan kegiatan dengan sistematika yang baik dan benar. Nah, itu tadi video pemecahan masalah bagaimana menulis laporan kegiatan dalam bahasa Sunda yang baik dan benar, yakni dalam laporan kegiatan yang bersifat formal atau mempunyai sistematika dan mempunyai strukturnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sajikan untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi siswa dan terutama bagi guru lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube saya di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.